Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan kembali mengupdate kepada Anda untuk perbaikan televisi. Mungkin inilah yang bisa aku upload untuk hari ini, yaitu kerusakannya sama seperti pada umumnya, tidak bergaris. Namun di sini layarnya hanya ngeblank putih. Kemudian suaranya ada, dan saya juga sudah beberapa kali, sudah nggak terhitung kali ngupload video dengan kerusakan layarnya hanya memutih saja seperti TV ini, namun dengan beda-beda atau tempat kerusakannya itu berbeda, keluhannya sama ya. Bisa di miss 12 volt, bisa di Picom, bisa di gamma yang sering itu, atau loss tegangan yang di kuping. Itu sudah banyak variasinya. Ini menjadikan referensi bagi teman-teman semua. Oke, langsung saja saya hidupkan. Oke, sudah saya colokkan. Apakah sudah hidup? Nah, itu dia, hanya putih polos, ini namanya ya kan. Oke, langsung saja teman-teman, kita buka TV-nya. Mereknya adalah merek GPC. Belum saya buka karena masih segel. Ini dia belakangnya ya, TV Cina pada umumnya sebenarnya. Oke, langsung saja kita buka. Lanjut. Oke teman-teman, baiklah kita mulai saja. Jadi setelah tadi kita buka, dan untuk panelnya ini seperti ini, dan mainboardnya ya mainboard universal, banyak dijual ya di pasaran. Nah kemudian di sini ini kan ada test point, PDD-nya itu hanya 5 volt saja. Kemudian untuk di sini kita melihat ini adalah DC step down 3,3 volt, ini step down 5 volt, dan yang di tengah ini adalah yang 5 volt untuk jumperan posisi ke panel. Jadi kita kalau mau ganti mainboard universal harus tahu kan, untuk menyesuaikan supply panelnya. Nah di sini adalah 5 volt. Jadi kita yang pertama, sebelum buka panel itu kita ukur dulu tegangan 5 volt yang menuju ke panel. Oke, langsung saja saya menggunakan biasa multitester andalan. Oke, langsung saja. Itu posisi sudah biru on. Jadi ini inverternya itu sendiri di sini, dan posisi probe hitam kita ke bawah di sini saja, dan langsung kita ukur teman-teman. Ukur di sini untuk ke 5 volt. Oke, itu terbaca 2,8 volt, dan lampunya berkedip 2,8 volt, 1,8. Naik turun tegangannya teman-teman. Oke, harusnya 5 volt. Nah jadi kalau pakai multi analog itu kita matiin. Ini sedikit panas. Nah untuk kenapa dia panas, kita jangan buru-buru memvonis pada IC-nya, tapi kita yang harus kita lakukan adalah membuka dulu hubungan ke layarnya, kemudian lalu kita
ukur tegangannya. Oke, kita hidupin lagi, kita ulangi lagi ke tempat tadi ya, ke sini. Oke teman-teman, saya lupa ya, karena groundnya tadi sudah dilepas ke panel, otomatis yang ini roboh hitam nggak bisa lagi ke ini, ke body panel ya kan. Nah, jadi ke sini teman-teman ya di sini. Oke, di situ. Nah, baru kita bisa mengukur tegangannya. Nah, oke. Tegangannya menjadi normal setelah soket ke tikon itu kita lepas. Berarti menandakan bahwasanya di tikon atau di panelnya ini ada short di jalur, entah di outputnya atau di inputnya. Inputnya kan 5 volt ke IC DC board up-nya atau DC to DC-nya. Nah, baiklah, selanjutnya kita buka dulu. Di sini ada skru kecil-kecil 1, 2, 3 untuk melihat bagian belakangnya kan, karena sembunyi dia. Kita cari penyebab shortnya, mudah-mudahan bukan IC-nya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi setelah saya melakukan pencarian, ini nih yang penyebabnya adalah kapasitor ini teman-teman, bagian PAA nya atau 16. Jadi tadi kok tembus ke 5 volt, jadi kita nggak bisa menggunakan MBR di 5 volt, tapi kita cari dulu sumber outnya, karena jika dipaksa ditembak dari input bisa merusakkan induksi rusak, kemudian DC rusak ya, banyak yang jebol. Jadi kita cek dulu menggunakan yang analog ataupun yang digital untuk resistansi ke groundnya kan. Kalau di sini kan seperti ini, PDDAA, kemudian PGH tadi nggak ada ya, nggak ada resistansinya. Nah, yang ini PDAA ini yang lari sini, ini ada yang insya Allah yang tengah ini ya, yang short. Namun saya angkat dulu satu-satu, nanti saya kasih tahu. Oke teman-teman, ternyata betul ya yang tengah, yang ini kalau kita lihat itu adalah C206 nilainya di PCB, maksudnya bukan ya nilai dari berapa farad dari kapasitor tersebut. Di sini kalau kita ukur itu ada ngesot ya untuk ini. Nah, ngesot, jadi outnya jadi ini, kalau karena kecil jadi hanya 13 volt saja di burst up oleh IC ini, kemudian melewati dioda. Nah, ini jika short juga akan tembus ke sini, ke input ini, jika kita ukur itu ngesot. Jadi lebih baiknya kita ukur dulu di outnya dulu ya, di outnya dulu kita ukur, lalu bisa kita tembak ya pakai MBR. Jadi jangan biasakan nembak di input 5 volt ini jika outputnya itu ada hubungan singkatnya. Oke, ini sudah bagus teman-teman, sudah berhasil, sudah keluar gambarnya. Oke, on. Tuh gambarnya blue back itu karena tidak ada sinyal. Oke, no signal. Oke, kita rapikan lagi seperti kita membukanya tadi. Jadi cukup mudah. Jadi ini salah satunya penyebab kenapa TV ini ngeblank putih ya. Jadi nggak semata-mata karena dari input sini
nggak selama-lamanya dari sini, ataupun jalur Vcom. Mana Vcom? Ini jalur Vcom, tetapi yang itu ada sok di PDDA. Jadi diukur PGH masih bagus, nggak ada resistansi. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.